Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Barokah Isdaryanti selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan IPA. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai kuis interaktif. Adapun anggota dari kelompok 13, yang pertama ada saya sendiri, Vinardita Meganesia dengan NIM belakang 011, dan ada Melda Dwi Agustina dengan NIM belakang 023, ada Haya Fatimah Azahra dengan NIM belakang 037, dan yang terakhir ada Yin Syifa Zainiyah dengan NIM belakang 039. Baik, untuk kuis yang pertama ada Google Form. Pastinya Google Form ini sudah sangat sering didengar di dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, Google Form ataupun Google Formulir adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk merancang survei. Namun dengan perkembangan teknologi dan juga perkembangan dunia pendidikan yang memanfaatkan teknologi di dalam kegiatan belajar mengajar, Google Formulir ini juga dimanfaatkan untuk melakukan kuis ataupun kegiatan evaluasi. Nah, mengapa orang-orang banyak menggunakan Google Formulir? Karena Google Formulir ini sangat mudah digunakan dan juga dapat menyimpan data dengan aman tanpa khawatir terkena virus. Nah, menurut penelitian Batubara 2016, penggunaan Google Formulir ini juga dinilai efektif untuk mendukung program penghematan kertas sebagai wujud peduli lingkungan. Selanjutnya, terdapat fungsi Google Formulir dalam dunia pendidikan. Yang pertama, memberikan tugas, latihan, ataupun kuis secara interaktif melalui laman website. Yang kedua, mengumpulkan pendapat orang lain melalui laman website. Yang ketiga, mengumpulkan berbagai data siswa ataupun guru melalui laman website. Yang keempat, membuat formulir pendaftaran online untuk sekolah. Dan yang kelima, membagikan kuesioner kepada orang-orang secara online. Adapun langkah-langkah dalam membuat Google Formulir. Yang pertama, buka Google Mail dan juga klik icon Google Apps. Kemudian pilih Google Form, kemudian klik membuat form baru. Langkah selanjutnya, tentukan nama dokumen dan juga deskripsinya. Kemudian buatlah pertanyaan dan tentukan jawabannya. Nah, jawaban dari Google Formulir ini terdapat beberapa pilihan. Yang pertama ada pilihan ganda, uraian singkat, dan uraian panjang. Setelah semua pertanyaan dimasukkan dan juga sudah ditentukan poin-poin dari setiap soal, maka kita bisa membagikan Google Form tersebut melalui link, kemudian bisa dibagikan kepada peserta didik. Nah, tampilan dari web yang sudah diisi itu bisa dilihat dalam tayangan slide. Adapun menurut Batubara 2016 terdapat beberapa kelebihan dari Google Formulir. Yang pertama, formulir yang bersifat responsif. Kedua, memiliki tampilan yang menarik. Ketiga, ada berbagai jenis tes yang dapat digunakan. Yang keempat, responden dapat memberikan feedback dengan cepat dan dimanapun mereka berada. Dan yang kelima, hasil yang diperoleh langsung dianalisis dan tersusun secara otomatis oleh Google Formulir. Selain ada kelebihan, maka Google Formulir ini juga terdapat beberapa kekurangan. Yang pertama, pilihan ekspor yang terbatas, di mana Google Formulir ini hanya bisa diekspor menjadi file spreadsheet. Jadi, belum memungkinkan untuk data diekspor ke dokumen. Kemudian yang kedua, tidak ada notifikasi email secara default. Namun, Google Formulir sudah menyediakan fitur untuk menyalakan notifikasi. Nah, kita sebagai pengguna bisa mengklik fitur tersebut. Nah, ketika sudah diklik, sudah dinyalakan, maka ketika responden mengisi Google Formulir akan muncul notifikasi. Kemudian yang tiga, tidak ada riwayat pengeditan, di mana Google Formulir ini bisa diisi beberapa kali, sehingga yang terekam hanyalah riwayat pengeditan yang terakhir. Kelompok kami sudah membuat contoh kuis melalui Google Form yang dapat diakses melalui link berikut. Baik, untuk kuis interaktif selanjutnya ada Quizzes. Jadi, apa yang dimaksud dengan Quizzes? Jadi, menurut Mulyanti, Sri, dan Effendi tahun 2020, Quizzes itu merupakan sebuah web tool yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media pembelajaran di dalam kelas, seperti permainan kuis yang interaktif. Nah, kuis interaktif ini dibuat dengan 4 pilihan jawaban termasuk
jawaban yang benar serta dilengkapi dengan gambar latar belakang untuk setiap pertanyaan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa Quizzes ini merupakan aplikasi yang dapat meningkatkan minat belajar siswa. Aplikasi ini tentunya menarik bagi siswa karena kemudahan aksesnya sehingga membuat proses mengerjakan kuis menjadi lebih menyenangkan bagi siswa. Nah, tentunya pada penggunaan Quizzes ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Menurut Salsabila, Unik, dan Hanifah tahun 2020, kelebihan Quizzes diantaranya yang pertama, bagi seorang guru atau pendidik dapat memudahkan dalam pembuatan soal. Kemudian yang kedua, ketika siswa menjawab soal atau kuis dengan benar, setelah itu akan muncul beberapa poin yang didapatkan dalam satu soal. Juga mendapatkan ranking atau peringkat berapa dalam menjawab kuis tersebut. Kemudian yang ketiga, bila mana siswa menjawab kuis tersebut salah, maka akan muncul jawaban yang benar guna koreksi mandiri bagi siswa. Kemudian yang keempat, ketika telah dinyatakan selesai mengerjakan kuis, pada sesi akhir atau penutup, sebelumnya akan ditampilkan di review question guna mencermati kembali jawaban yang telah dipilih. Kemudian yang kelima, dalam mengerjakan kuis, setiap siswa mendapatkan soal kuis yang berbeda-beda karena telah diacak secara otomatis sehingga meminimalisir kecurangan. Selain terdapat kelebihan pada penggunaan Quizzes, tentunya terdapat kekurangan. Nah, apa saja kekurangannya? Yang pertama, jaringan atau internet yang sewaktu-waktu bermasalah. Kemudian yang kedua, ketika mengerjakan, siswa dapat membuka tab baru. Itu artinya siswa bisa masuk dengan mudah dengan menggunakan cara lain untuk mencari jawaban. Kemudian yang ketiga, dalam permasalahan waktu, siswa yang mulanya bisa mendapatkan peringkat atas memiliki kemungkinan penurunan peringkat dikarenakan manajemen waktu yang kurang tepat. Kemudian yang keempat, akan menjadi kendala atau permasalahan tambahan apabila siswa itu terlambat bergabung pada Quizzes. Nah, bagaimana sih cara membuat Quizzes itu? Jadi terdapat beberapa langkah-langkah tentunya dalam membuat Quizzes. Yang pertama tentunya proses mendaftar akun. Nah, pada proses mendaftar akun ini yang pertama dengan mengunjungi situs https://quizzes.com, kemudian klik opsi sign up dan dapatkan akses melalui akun Google pribadi. Setelah berhasil mendaftar, pilih status sebagai guru, kemudian pilih negara tempat berada dan isi kode pos, kemudian masukkan nama sekolah secara manual dengan mengeklik Confirm Your Organization, kemudian tambahkan organisasi dengan mengeklik Add Organization. Nah, lanjutkan dengan mengeklik Continue. Dengan langkah-langkah tersebut, akun telah berhasil dibuat di quizzes.com. Nah, setelah mendaftar akun pada kuis, kita bisa membuat soal-soal pada kuis. Nah, bagaimana cara-caranya? Jadi terdapat beberapa langkah, yang diantaranya yang pertama dengan mengeklik Open Quiz Creator, kemudian tulis nama kuis yang ingin dibuat, dan pilih bahasa yang akan digunakan dalam kuis. Nah, jika diperlukan bisa tambahkan gambar. Setelah selesai, klik Save. Kemudian gunakan opsi Create New Question untuk memulai membuat pertanyaan. Nah, pada ini bisa pilih jawaban dapat berupa pilihan ganda atau jawaban urean. Kemudian aktifkan mode live game. Atur pengaturan seperti pengacakan pertanyaan dan jawaban serta tampilan jawaban yang benar setelah peserta menjawab soal. Nah, setelah selesai, tekan proses. Kuis sekarang siap untuk dibagikan kepada peserta didik dengan mengetik joinquizzes.com di browser. Nah, di sini ada tampilan bagaimana cara membuat soal pada kuis. Yang pertama tentunya dengan mengunjungi situs kuis pada browser. Nah, akan muncul tampilan seperti pada gambar. Kemudian untuk membuat kuis, klik Create. Nah, kemudian bisa mengklik kuis. Setelah itu, tulis pertanyaan yang akan dikerjakan pada siswa dan klik tanda centang pada jawaban yang benar. Kemudian, setelah mengklik jawaban yang benar, bisa mengatur waktu pengerjaan dalam satu soal dan poin untuk menjawab jawaban yang benar.
Setelah itu bisa mengeklik Save Question, dan untuk menulis pertanyaan selanjutnya bisa mengeklik Add Question, kemudian klik Multiple Choice. Nah, setelah membuat beberapa pertanyaan, muncul tampilan pada gambar tersebut. Setelah itu, klik Publish. Kemudian dapat melengkapi nama kuis, subjek, grade, language, dan visibility. Nah, setelah itu kuis bisa siap digunakan. Nah, berikut contoh kuisis yang telah dibuat dari kelompok kami. Kuis interaktif yang ketiga adalah WordWall. WordWall adalah salah satu aplikasi berbasis website yang dapat dipakai untuk membuat media pembelajaran seperti kuis, menjodohkan, memasangkan pasangan, acak kata, pencarian kata, mengelompokkan, dan sebagainya. Menurut Serianto tahun 2020, WordWall ialah sebuah aplikasi yang menarik pada browser yang bertujuan sebagai sumber belajar, media pembelajaran, dan alat penilaian yang menyenangkan bagi peserta didik. Jadi dapat disimpulkan bahwa WordWall ini adalah suatu aplikasi yang berbasis website yang bisa digunakan sebagai alat penilaian ataupun alat evaluasi yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Kemudian adalah langkah-langkah membuat WordWall. Yang pertama adalah buka Google, lalu tulis pada pencarian WordWall. Setelah itu, buat akun dengan klik daftar menggunakan akun Gmail teman-teman. Setelah itu, klik pada buat aktivitas, dan kemudian muncul berbagai pilihan template. Teman-teman bisa pilih template yang diinginkan, seperti kartu acak, kemudian diagram berlabel, anagram, dan sebagainya. Setelah teman-teman memilih template, teman-teman bisa menulis judul dan materi pada bagian judul aktivitas, lalu tulis pertanyaan dan jawaban, dan jangan lupa berikan tanda checklist pada jawaban yang benar. Langkah selanjutnya yaitu jika semua pertanyaan dan juga jawaban telah selesai, maka klik selesai, lalu klik bagikan. Setelah itu, pilih jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran, lalu klik publikasikan. Setelah itu akan muncul link. Teman-teman bisa saling link tersebut untuk dibagikan kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan aplikasi WordWall ini. Kelebihan yang pertama adalah tampilan yang menyenangkan dan menarik bagi peserta didik. Kemudian kelebihan yang kedua adalah WordWall itu mempunyai beberapa template ataupun fitur yang beragam sehingga dapat mendukung pengguna sesuai kebutuhan. Yang ketiga yaitu WordWall ini dapat diakses dimanapun seperti di laptop, smartphone, komputer, dan lain-lain. Sementara untuk kekurangannya yang pertama adalah membutuhkan akses internet ataupun kuota untuk mengakses WordWall ini. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa template yang mengharuskan penggunanya itu mempunyai akun premium ataupun harus berbayar. Dan yang ketiga adalah rawan terjadi kecurangan saat pengisian formulir. Baik teman-teman, di sini ada link WordWall. Teman-teman bisa mengaksesnya untuk mengetahui kuis interaktif di WordWall. Baik, selanjutnya kita masuk ke kuis interaktif Kahoot. Aplikasi Kahoot merupakan salah satu platform pembelajaran yang mengkombinasikan evaluasi pembelajaran dengan game interaktif. Kahoot merupakan media pembelajaran yang menjalankan fungsi atensi karena menarik perhatian, memusatkan perhatian untuk berkonsentrasi pada kegiatan pembelajaran. Kahoot merupakan salah satu media pembelajaran visual, dan media visual saat ini sangat digemari oleh generasi digital. Kahoot bisa memenuhi gaya belajar generasi digital. Itu menurut Mustikawati tahun 2019. Jadi Kahoot ini adalah aplikasi untuk menyenangkan peserta didik. Nah, selanjutnya ada manfaat Kahoot dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sebagai sebuah media pembelajaran digital, Kahoot memiliki beberapa kelebihan, beberapa manfaat. Yang pertama itu ada Kahoot dapat merangsang minat peserta didik.
Nah, Kahoot di sini dapat membantu meningkatkan minat peserta didik untuk menjawab atau mengerjakan games yang diberikan oleh gurunya. Lalu peserta didik dapat berlomba-lomba untuk memenangkan atau mendapatkan skor yang tinggi sehingga memacu peserta didik untuk belajar terus-menerus. Lalu yang kedua ada Kahoot untuk memantau peserta didik. Nah, dengan menggunakan aplikasi Kahoot ini untuk memantau peserta didik. Nah, dengan seorang guru dapat memantau kekuatan dan kelemahan pada peserta didik untuk menguasai materi. Penguasaan materi dapat dilihat dari jumlah jawaban benar yang dijawab oleh peserta didik saat pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, guru juga tantangannya untuk mengulang kembali materi yang belum dikuasai oleh peserta didik. Lalu yang terakhir ada kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Nah, di sini dengan pembelajaran berbasis game Kahoot ini dapat merangsang dan meningkatkan minat peserta didik dan melihat reaksi peserta didik terhadap penjelasan yang diberikan oleh guru tersebut. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan Kahoot. Nah, di sini ada menurut Bloom dan La Rosa pada tahun 2017, kelebihan penggunaan Kahoot sebagai media pembelajaran. Yang pertama itu Kahoot dapat diakses secara gratis. Nah, jadi Kahoot ini tidak bayar sepeser pun ya. Yang kedua itu bisa digunakan melalui smartphone, tablet, atau komputer. Jadi semoga kita mendapatkan SD yang teknologinya sudah maju, jadi sudah ada komputer. Yang ketiga itu musik dan warna menambah kegembiraan dan energi. Yang keempat, siswa dapat mengerjakan kuis beberapa kali. Nah, jadi di sini itu Kahoot itu tidak untuk sekali pakai, jadi bisa untuk berkali-kali. Nah, kelebihan yang terakhir itu guru dapat membuat kuis pertanyaan diskusi atau survei dan dapat menyesuaikan waktu yang diberikan untuk siswa menjawab. Selanjutnya untuk kekurangannya juga, menurut Barus dan Sudewo ada 3. Yang pertama itu koneksi jaringan internet yang kadang-kadang terputus. Nah, seringkali kan kita mati lampu, wifi-nya mati. Yang kedua itu telepon genggam yang tidak dapat diakses dengan internet dari awal. Dan yang terakhir tidak dapat terhubung dengan games kembali setelah koneksi internetnya terputus. Selanjutnya kita masuk ke pengertian yang terakhir nih, langkah-langkah membuat Kahoot. Tahap-tahap yang perlu dipersiapkan. Yang pertama itu ketik kahoot.com dan login dengan email yang terdaftar di akun Kahoot. Jika belum memiliki akun Kahoot, dapat sign up for free dan menggunakan akun email. Yang kedua itu buka Kahoot sesuai dengan yang diinginkan. Klik kuis untuk membuat kuis yang diinginkan dalam bentuk multiple choice dan true and false. Yang ketiga itu setiap pertanyaan dapat disetting lamanya waktu menjawab. Ya, jadi di sini itu kalian mau 5 detik, 10 detik, 20 detik itu bisa diatur. Guru bisa menyesuaikan dengan tingkat kesulitan soal. Lalu yang keempat, setiap akhir soal di Kahoot dapat ditambahkan gambar untuk menarik perhatian atau memperjelas pesan yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir, setelah selesai membuat pesan, langkah akhir yang dapat dilakukan adalah copy paste link atau membagikan pin kepada peserta didik untuk mengerjakan soal kuisnya. Lalu untuk peserta didiknya nih, tidak perlu mendaftar akun juga sama seperti saat guru join ke Kahoot. Untuk menjawab kuis di Kahoot, peserta didik tinggal mendapatkan link atau pin dari guru dengan menerapkan beberapa langkah meliputi. Yang pertama itu mengakses alamat web kahoot.it. Yang kedua, peserta didik dapat join ke Kahoot dengan pin yang muncul di layar. Setelah itu, peserta didik dapat menuliskan nama panggilan atau nama tim jika akan dimainkan secara tim dengan menggunakan mode grup. Yang ketiga, nama peserta didik akan muncul di layar monitor. Setelah lengkap nama peserta didiknya, guru dapat memulai menjalankannya kuis tersebut. Nah, selanjutnya di sini kelompok kami menyediakan contoh kuis Kahoot. Di sini itu ada 5 soal, nanti kalian bisa diakses di HP masing-masing.